Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bonki Galeri. Ini masih bersama di next video ya, Mas Hadi ya. Kemarin kan kita ada video bareng Mas Hadi dan ada janji buat nge-review pohon yang lain. Tapi ini kita mulai dari pohon sancang Phragma microphylla ya Mas Hadi ya. Jadi nggak perlu kenalan lagi dong. Karena dari view-nya pohon kita oke, rasa-rasanya kayaknya pasti udah kenal ya. Kalau yang kedua kalinya itu, oh ini pohon yang kemarin sempat apa kalau bahasa ini Om Anggi, viral ya? Ya. Ada istilah di YouTube ada nggak seperti itu Om Anggi? Ada ya. Oke. Jadi bincang-bincang sedikit ini Mas Hadi, tinggi pohon. Kebetulan saya pegang meteran ini. Ini kita belajar atau nentuin kita mau dari bahan itu mau bikin apa gitu ya. Ini coba saya ukur Mas Hadi. Ini ada kependem yang ini atau memang ini sudah? Memang sudah segini. Titik awal ya? Karena akarnya segini. Jadi ini di tinggi rencana berapa Mas Hadi? Sekitar 23 atau 24 lah. Oh 23-24 ya. Berarti mata tunas yang sorry Mas, saya pakai jempol nggak apa-apa Mas Hadi. Kira-kira ini kan mata tunas, ini juga mata tunas. Yang mana diambil Mas Hadi? Kalau saya mungkin pakai yang ini dulu. Oh pakai yang itu dulu, pecah lagi. Tahap lagi. Karena saya kepengennya ini pohon enggak sedikit ngelandai, sedikit ngelancip. Karena nanti lancipnya sampai sini nih. Oh iya, ini kan area ini masih terlihat kosong ya. Iya, Jadi nanti ini juga ada double kanopinya. Jadi makanya ininya pendek. Oh, Segitiganya lebih pendek. jadi double kanopi nih pendek, ini rencana kanopi. Ini kanopi lagi. Oke. Oh Ini juga kanopi, ini juga kanopi sendiri ya. kanopi semua aja ya, sepintas seperti Kebayang ya kalau pohonnya itu sesuai dengan rencana. Jadi gini Mas Hadi, ini pertama kali dari cangkokan. Bisa saya tebak dari akarnya kayaknya dari cangkokan. Ini umur berapa tahun? Ini sekarang masuk di 4 tahunan. 4 tahunan ya? 4 tahun. Berarti proses dirangka cabang pertama, cabang kedua itu ketemu di? Ini ketemu di, kalau pengakaran kemarin agak sedikit lama, ini di 1 tahunan. Oh 1 tahun akar ya? Cuman kemarin setelah tahapan akar ini sedikit cukup, saya turun ke ground untuk mengejar stang. Oh jadi stepnya itu seperti itu Mas Hadi. Kita proses dulu dari cangkokan tadi, perakarannya di lahan ground. Iya, pengakarannya kemarin untuk penentuan pertama tetap di pot dulu. Pot dulu. Oh gitu ya. Ketika sudah sedikit mapan, baru kita di turun ground. Karena seringkali di ground itu sering kelewat kalau kita langsung dari cangkok ke ground. Oh, jadi mensiasatinnya dari pot dulu. Pot dulu. Pemilihan lah ya mungkin ya. Pemilihannya. Terus pembesarannya tetap di dalam pot atau enggak? Tetap di ground karena udah terbentuk. Oh iya. Yang penting kita seleksi dulu akar ya. Seleksi dulu. Yang mana yang akan kita ambil, yang mana yang akan calon ya, sebagai calon. Itu dipertahanin baru turunin ke ground. Dan ketika pembesaran ini sama pembesaran cabang dan terusan bareng nanti ketika ini mulai pembesaran, makanya di sini juga sedikit keras, sedikit banyak, sedikit besar karena penarikan dari ini kemarin. Oh, tadinya kan kita putar sedikit Mas Hadi. Ke sana atau ke sini? Oh, ke sini ya. Oh, ini. Makanya dia sumber makanannya banyak kan. Dari sini suplai nutrisinya. Ini juga tajuknya ke arah ke sini, makanya saya lebih panjangkan nantinya. Rencananya gitu. Ini akarnya juga kan secaranya tidak rata nih. Saya suka yang natural, monoton lah istilahnya. Ya. Jadi terlihat seperti pohon. Tadi kan tinggi di 23. Berarti kalau di lingkar batang ini di sekitarnya 30-an. 30-an. Nah, ini cara kita menentukan. Kemarin kan sempat kita bahas di video sebelumnya itu kira-kira kan sebesar jempol cangkokan kita Mas Hadi. Berarti nanti kondisi pembesaran waktu terusan pohon dan ini ditentukan saat terusan pohon sama cabang atau ketika nanti kan bukaan akarnya seperti apa. Terkadang
karena ini akarnya rapet ya. Nanti kalau misalkan ini saya buat 40 cm gitu kan, kayaknya malah nanti lucu ya. Oh gitu ya. Karena akarnya terlalu rapet seperti ini. Penyesuaiannya Penyesuaian. nanti di Jadi sering ketika di ground itu kan kita lihat konsep akarnya seperti apa nih jadinya ketika di ground, karena di ground itu bakal merubah bentuk kan dari perpindahan kita dari pot ke ground. Oke. Itu pasti ada oh yang ini over opsi, nih, ya. opsi. Ketika kita ini kan tadinya bogel, dipotong segini kan. Nah, ketika situ kan nanti juga dari segi akar menentukan mana nih yang mau pakai stang pertama. Berarti ini awalnya potongan segini, potongan segitu. yang di apa? Tunas yang dijadiin cuman sini sama di dua ya. Ya, di sini dan ke satu dulu. Ke atas ya. Ke atas nanti. So, yang atasnya udah berapa kali potong, Mas? Ini banyak potongannya ini. Ini satu. Heeh. Back ini ada satu lagi. 1, 2, 3. Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Tahapannya banyak. Sudah 7 tahapan ya. Pemotongan. Makanya pengecilannya juga mungkin Sudah sedikit ada. enak. Pemotongan pertama juga udah hampir hilang. Jadi 4 tahun 7 kali potongan. Agak deres resepnya. Oke. Tapi emang terlihat kalau pohon itu subur bisa yang karena kan penyuburan itu menentukan juga lamanya masa dia kesehatan pohon juga ya ditentukan. Kalau ini sendiri tadi berarti kita nggak bisa mau nanam itu langsung menentuin ini bikin bogel, ini bikin itu nggak bisa. Kalau saya seperti bisa, itu, ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa. Itu kalau saya konsepnya seperti apa ya? Dasarnya kan akar nih. Jadi ketika kita pembuatan pohon, gerak dasar ya. Nanti dari akarnya, oh ini mau tak tentuin gini. Misalkan arah baretnya, misalkan mau baret seperti ini, mau ke kanan atau ke kiri kan tergantung juga dari pola akar. Kalau dilihat juga sini kan lebih turun, gitu. Lebih turun ketimbang yang sebelah sini. Gitu. Oh jadi nentuin akar juga dia lebar dengan turun itu juga enaknya seperti itu ya Mas? Iya, nantinya kan bakalan karena ini sedikit makanya jadi mungkin tajuk yang sebelah sini nggak sepanjang yang sebelah sini, jadi tidak simetris loh. Kalau ini satu kali tahap Mas ya? Iya, satu kali tahap. Ke sini. Oh, udah dua ya. Ini kalau dari cabangnya ya. Ini satu, baru pecahan-pecahannya. Ini kan masih kurang besar untuk supaya sininya ada sedikit. Nah, ini biar kita ini Mas Adi, biar agak ngedetail ini Mas Adi ya. Ini kan cabang pertama, otomatis kan kita ngitungnya dari sini nih lingkar cabangnya Mas ya. Terus ini kan ada pecahannya nih. Katakanlah ini jalur inti ya Mas Adi. Iya, jalur inti ini pecahan cabang ya. Nah, ini kan jalur inti juga. Dia kan kalau ini jalur inti bisa memanjang gitu ya. Ini disebut jalur intinya stuck batas ini atau gimana Mas Adi? Tetap selanjutnya ini sebenarnya. Cuman kan ini potongannya memang masih sedikit belum menutup dan tarikannya karena kemarin kita maunya pendek kan sebelah sini, kalau mau kita panjangin sampai nutup ini nanti over. Jadi seperti itu. Tapi intinya ini sama ini hampir cenderung sama ya? Cenderung sama ya, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat keseimbangan kiri dan kanan, ini sama ini kan harusnya seimbang ya Mas Adi? Atau lebih kecil dari, lebih kecil dari ini ya? Iya, lebih kecil dari ini. Karena di tangan kedua, dan ini kan kemarin posisinya terpotong duluan, dia belum besar. Sehingga ini ngelosnya nih, sayang kan, sampai dia ukurannya sama baru mungkin ini akan narik lebih besar. Oh, berarti ini belum narik kan dari awalnya belum narik sebelum ini lebih besar dari ini. Oh gitu ya. Berarti ini kemarin di apa? Di stop ya istilahnya, di stop untuk nyimbangin yang intinya tadi. Ya, tapi takutnya kalau misalkan kemarin yang ininya yang bengkak. Oh, memang prosesnya seperti itu. Nanti Masnya ini begitu narik ketika ini udah lebih besar dari ini. Nanti kita buang batas ini. Iya, nanti dibuang lagi ke sana. Cuman nunggu ini membesar sedikit. Karena tahapannya kan kalau ini kecil banget nih, kepindahan yang di atasnya aja bisa ya. Harusnya lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini. Oke. Oke Mas Adi, ini biasanya kan kemarin di stop tuh. Katakanlah kita cerita masa lalu nih Mas Adi. Masa lalunya itu untuk sebesar ini berapa lama? 6 bulan? Kalau sancang itu lagi sehat ini. Contohnya yang saya losin.
Karena ini kemarin stop, ada pecah cabang seperti ini, saya buang, saya sisain satu supaya narik nih. Ini belum lama, paling sekitar 2 bulanan setengah lah sampai sekarang ini pengelosan ini. Karena terakhir. Jadi kalau sancang itu terlihat dari batangnya. Kalau dia warnanya sedikit menggelap seperti ini, jadi menggelap, seperti ini menggelap, dia biasanya cepat besar. Cuman kalau misalkan ini kayak ini ya, di top ini kan agak sedikit warnanya lebih ke putih ya. Nah ini biasanya agak lama. Nanti kalau ininya sudah menggede, membesar, baru narik. Cuman beda dengan yang kayak gini. Kalau ini memang benar-benar los, dia besar. Oh iya, karena dari awal ya. Ini juga tuh kan, ini kan hampir lebih besar lah ini ketimbang ini. Nanti kalau ini sudah narik, ini baru bergerak. Kulitnya mulai peremajaan lah. Peremajaan baru dia mau besar. Berarti bisa saya simpulkan konteksnya itu dia ini kan kulit baru, kambium baru. Sehingga nanti seiring berjalannya ini kan dia butuh pembesaran ya. Mungkin sel-sel kulitnya itu kecil sehingga dipaksa besar, nanti dia mudah kembali ya. Secara ininya juga kan secara teoritisnya mungkin ya. Kalau dia bebannya semakin besar kan dia akan membesarkan juga cabangnya. Survive-nya lah ya, survive-nya kayak seperti itu ya. Oke. Jadi itu ya sahabat Bonki Galeri, sepintas kalau kita bahas tentang penentuan dan segalanya tadi, itu artinya kita bisa ambil dari obrolan sama Mas Adi itu saat proses. Yang penting tanam dulu ya. Sesuai dengan apa ya Om Anggi, yang biasa saya sampaikan itu yang penting tanam dulu, proses dulu, nanti di kemudian hari itu akan mungkin mood dan idenya tercipta di seiring berjalannya waktu. Tadi ini tinggi 23, bentangnya Mas Adi. Ini supaya lumayan lebar kan? Ya, biasanya kan dibagi dua kan. Nah, tapi ada dua persepsi. Kemarin kan kalau juri nasional, Mas siapa namanya, Bang Farlin ya. Bang Farlin itu ngitungnya tuh dari sini untuk ke bentang. Tapi kita ambil dari sini ya. Biasanya kan di lapangan seperti itu ya. Ini berapa Mas Adi? Ini itu sudah pas. Pas berarti sekitar 55 tambah 24, 25 lah anggaplah ya tadi. 55 tambah 25 80. Tingginya berarti 40. Medium. Harusnya seperti itu. Iya, harusnya. Tapi konteks kan medium sama small itu kalau di saat pameran itu kan penentuan harga ya Mas ya, jumlah kalau nilai pendaftaran ya. Kalau saya juga kan lihatnya dari gaya pohonnya. Mau dihitung seperti tinggi tadi. Biasanya seperti itu kan dia sliding nih atau turun atau apa, karena nggak bisa diukur tingginya. Itu baru menggunakan cara yang itu. Mungkin seperti itu. Karena nggak begitu ini banget ya. Mungkin kalau beberapa juri mungkin yang tahu tentang pengukuran itu seperti itu. Beda lagi. Kalau saya buat pohon ini kan termasuk formal ya, tegak lurus ya. Ya mungkin lebih enak ngukurnya ke tinggi kan. Tapi kalau dari tadi ambil dari sini kan ya nggak ini ya Mas, tetap 30 dibagi dua ya tetap masuk di bawah under 30 ya. Oke Mas Adi, makasih untuk pembahasan sancang, karena memang video sebelumnya kita udah ngebahas sancang dan Ficus microcarpa ya, kimeng ya. Nah ini kita kayaknya boleh dong ya ngebahas anting putri ya. Boleh lah ya, anting putri, tapi kita spill kayaknya muter biar sahabat Bonki Galeri Mas Adi bisa ngerasain suasana kita di sini Mas Adi. Yuk, boleh. Ternyata nih udah banyak nih anput yang sudah perantingan ya Mas. Perantingan kayaknya cuma ngebrokoliin ya. Kalau ini sih rangka, ada proses perantingan. Nih Om Anggi sebelah sini Om Anggi. Nih, coba nih. Tapi ini karantina ya Mas ya? Dari daunnya lagi proses ini lagi beberapa pohon pembenahan dan gerak pembenahan gerak ya. Ini juga ya. Ini Om Anggi sebelah sini di spill tipis-tipis biar nggak ada PR lagi nih di sini. Biar nggak dipinta diulang ya. Ini juga ya. Nah, ini kayaknya kepincut yang di sini nih, ada gerak nih. Informal. Karena saya juga punya nih pohon yang seperti ini Mas Adi.
enak nih. Ini unput batang hitam ya? Batang hitam. Batang hitam. Karena batang hitam ini terlihat lebih maco ya. Iya. Ya, Ya, terlihat cowok kan lebih- kalau Ah, hitam maco. maco banget ya. Karena mungkin nggak batang hitam ini kan lebih lambat dari batang putih, Mas Adi. Dia lebih kokoh atau lebih kuat? Kalau saya sih sama aja ya untuk ke ininya. Cuman saya banyak yang hitam kan di sini karena apa ya? Mata tunasnya lah enak, lebih enak. Oh, mata tunas ya yang lebih Lebih enak ya. enak. Kalau untuk di sini ya, maksudnya beberapa bibit yang saya rasakan itu lebih enak. Karena kalau yang putih itu kan biasanya ngejos. Nah, jadi mata tunasnya yang misalkan seperti ini. Over ya. Ini kan kalau hitam di sininya ada nih, ada. Kalau putih itu biasanya langsung di sini. Oh. Jadi wah otomatis ngulang lagi deh. Iya. Jadi gini Mas Adi, kalau saya ya, ini berbagi pengalaman ya. Dulunya saya suka bonsai itu memang bonsai yang saya tentukan ID yang maco. Makanya saya suka Ficus microcarpa ya atau kimeng ya. Jenis elegan, tapi karena memang kondisi elegan itu susah ya dicari. Terus ada juga mengki. Nah itu lebih cenderung saya kimeng untuk bicara maco. Nah tapi kalau anting putri itu saya lebih suka kayak saya ibaratkan tuh cewek feminim tapi tomboy gitu. Apa dibalik ya? Cewek tomboy tapi feminim gitu. Kayak mirip-mirip kalau di dunia balap itu ada Pamela. Nah, itu kan kalau dia pakai apa? Kayak jersey. Jersey ya maco ya. Tapi kalau pas pakai gaun, wah, itu cewek banget ya. Om Anggi kalau cerita cewek pasti dia semangat om ini Mas Adi. Ya, tapi itu intermezzo ya. Kalau saya tuh sukanya pohon anting putri itu intinya tomboy tapi feminim. Kalau ini kan beda, dia kekar maco banget. Ini laki banget ini. Kalau berbatang apa? Hitam ya. Ini Mas Adi, kita ada tujuan tertentu kah Mas Adi? Karena ini kan pengawatannya Sampai masuk. udah sedikit tenggelam ya, nggak begitu masuk. Saya lihat udah tenggelam. Ada tujuan buat pembengkakan apa gimana? Ada sih, kalau saya sih terkadang untuk membuat karakter, untuk membuat karakternya supaya tidak polosan lah intinya. Cuman kan kita pengawatan juga harus paham tentang mata tunas karena unput kan mata tunasnya memang nih buktinya kan aman mata tunasnya, beberapa mata tunas aman. Karena kita lihat juga waktu pengawatan, jadi aman. Cuman kalau misalkan teman-teman ngawat kena mata tunasnya terus tertimbun seperti ini ya bakal nggak tumbuh ya. Oh jadi itu ya. Ini boleh dilakukan untuk pembentukan karakter asal tahu letak mata tunas. Jadi supaya nggak trouble di kemudian hari ya. Nanti kan juga ada pembengkakan juga, akhirnya tidak polosan lah intinya. Kayak ada sedikit ininya ya. Ini banyak memang udah sedikit masuk ya karena kemarin kan lebih kelihatan polos banget. Ketimbang saya menggurat, saya terkadang lebih ke memasukkan kawat seperti itu. Cuman hati-hati juga nanti bakalan ada pembengkakan dari setiap kayak gini kan. Nanti ini bakalan bengkak nih. Cuma kan memang kita inginkan nih karena butuhnya besar dari sini. Nah ini yang paling penting. Ini udah berapa lama ditempel Mas Adi? Kan dari sini nih bahan nutrisinya. Agak sedikit lama sih karena ini pohon kalau saya bilang mungkin tidak begitu ngejus banget. Saya buat tidak ini masih proses lah ya. Jadi ini sekitaran berapa bulan ya? Ada kalau di 3 bulanan. 3 bulanan. Cuman terlihat sepertinya dia sudah nempel karena ini sudah mengecil, sini lebih besar. Oh itu kode ininya ya, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Cirinya Nah biasanya pemotongan ini sekaligus atau separuh dulu atau 50% dulu? Kalau saya lihat dari kondisi tempelannya seperti apa. Kalau seperti ini kan gap antara yang ditempel dengan yang di atasnya masih tipis banget. Kalau misalkan kita mau keburu ya setengahnya dulu. Iya. Gitu kan. Jangan sampai ini gagal ya karena waktu ngulang lagi kan. Kalau gagal otomatis juga ada kerusakan nantinya di batang ketika kita tempel nggak jadi. Oh iya. Makanya ya harus sedikit ini harus disuburkan dulu nih pohon, mungkin pruning total, ganti media,
Baru mungkin kalau dia udah narik lagi, baru berani setengah-setengah lah intinya, karena kondisi. Jangan sekaligus lah ya. Oke, Mas Hadi, kalau yang lain kayaknya ini saya lebih minat kayaknya kita coba ngobrol di depan, Mas Oke, Hadi. siap. Oke nih Mas Hadi, ini kayaknya ada waru. Jenis waru apa nih Mas Baru Hadi? lokal. Oh, waru lokal ya? Baru lokal Nih, beda. kita bahas tentang kelemahan dan kelebihannya. Kalau waru lokal itu pasti teman-teman tahu karakternya, dia emang bener-bener karakternya bagus nih. Kalau Oh, karakter untuk, pohon. cuman kan mungkin kendalanya di ranting. Oh, perantingan ya. Perawatan rantingnya lebih intens lah mungkin. Sorry, waru lokal ini memang tumbuhan yang di sini apa memang lokal Jawa, lokal Enggak, Sumatera? ini lokal sini. Oh, lokal Tumbuhan, sini ya. kayak pagar saya itu kan. Oh, gitu ya. Mantap, pagar itu ya mirip Untuk ya. pagar. Iya. Tapi Sama. emang karakter pohon Nih karakternya kan memang udah dapat dia banget ya. lebih kesan tuanya. Lebih Biasanya dapet teman-teman ya. ngomongnya lebih dapat ketimbang yang mungkin waru jenis Kalau yang nggak salah ingat pohon ini juga udah berapa kali reposisi iya, ini ya, reposisi apa? Penanaman ya, bukan penanaman. tentang muka ya. Kalau muka tetap ya, Mas. tetap. Dan ini banyak kemarin kan sedikit ngisi ulang karena banyak beberapa mati yang saya ceritakan. Mungkin kemarin perawatannya kurang intensif sehingga banyak cabang lah ya, karena bukan setang, cabangnya yang banyak mati. Ini contohnya ini ada beberapa juga tuh. Berarti kalau kita bicara top perform untuk waru itu, kalau ukuran sekecil ini untuk top performnya agak sedikit susah ya mempertahankannya. Sebenarnya kan karena memang teledor mungkin. Oh, teledor. Kalau nggak teledor nih kan dirawat di sini mungkin sekitar berapa bulan yang lalu nih udah enak. Sekarang ini kalau digundulin ini ketemu kayak rapat sih ketemu. ininya. Ini kan rapat-rapat semua nih, udah mulai membentuk lagi. Kalau dulunya kan ini terlihat ini nggak ada space banyak ini kita mau coba nginiin lagi, mengembalikan lagi. Oke. Pruningnya kayaknya yang harus emang sedikit rutin. Kan kalau di Piala Presiden tahun lalu kan waru Ya, Taiwan waru India ya? India atau Thailand nggak? Ya saya lupa, pokoknya itu waru impor ya Mas ya. Itu kan kalau dari Kita berkeliaran di beranda lah ya, di beranda TikTok itu ada pembahasan kalau tanaman tahun 90-an. ya 90-an tak lihat udah di dalam pot ya foto itu, tapi nggak tahu ori apa enggak fotonya. Karena kita nggak tahu kondisinya kan, nggak tahu ceritanya. Kalau lihat dari informasi itu kan dia kayaknya besarnya bener murni di dalam pot itu, nggak di ground ya. Ya. Makanya bisa sampai 30-an tahun ya. Ya, kalau itu sih karena memang perawatannya juga pasti intens ya. Ada tamu kita nih. Tuh ada tamu tuh Mas, ahlinya Kimong gitu ya. Nanti kita bahas Kimeng dengan beliau. Sama beliau ya. Jadi sedikit tadi berarti kondisi intinya enaknya pohon itu ada semacam kadang di pot, kadang turun, kadang ini ya tergantung kondisi si pohon ya. Maksudnya, pohon ya. Sebenarnya kalau misalkan ini mau cepet kan potnya jangan pot tampil ini, kita besarin lagi gitu kan, supaya nutrisinya bisa terjaga ya. Karena mungkin waktu kita juga karena di warungnya agak sedikit cepet. Ini sebentar lagi kalau dia udah nutup harus pruning nih saya. Karena kalau enggak nanti ada cabang baru-baru yang saya buat nih mati lagi dia. Nah, kalau ini kan kalau kita bicara tentang pohon yang berhasil dibuat, Mas Hadi ini udah nggak diragukan lagi ya. Boleh nggak saya nanya pohon yang nggak berhasil? Kenapa? Biar kita bisa sharing ke teman-teman, jangan sampai hal itu terjadi. Iya, banyak sih sebenarnya pohon-pohon yang mungkin kita tahu lah, petani bonsai banyak yang X lah istilahnya. Iya. Dari misalkan 10 pohon yang mungkin survive untuk bisa tampil menjadi bonsai yang bagus mungkin 1 atau 2, mungkin seperti itu. Cuman banyak sih bonsai-bonsai saya yang kira-kira memang dirawat istilahnya mending kita buat ulang itu lebih baik buat ulang lagi seperti itu. Contohnya kayak ini salah satu pohon sancang yang umurnya lumayan tua. Oh ini? Ini lumayan tua sih pohon. Berapa tahun? Hampir 2 tahun, hampir 3 tahun mungkin pohonnya. Beberapa kali mengulang, cuman coba masih saya pertahankan. Tapi kan kondisinya terlihat nih, pohon tidak begitu sehat. Gitu. Itu juga sedikit. Berarti
sama kayak manusia lah ya. Karena waktu mungkin kan ada bibit unggul, ada ya. bibit biasa aja, mungkin kan gitu ya. Iya. Oke, Coba oke, oke. kita masih nyoba untuk dia lebih tampilnya lebih enak nantinya. Nah, kalau di Unput yang gagalnya mana nih Mas Adi? Jadi kita ngebahas yang gagal nih ya Sobat Boni Galeri. Kalau misalkan yang sebenarnya kalau saya untuk Unput nih kebanyakan karena teledor ya, kelewat. Oh, kelewat. Oh, Jadi itu bukan kategori gagal sih bukan kalau kelewat itu. karena apa ya, kita waktu perawatannya mungkin kurang. Jadi beberapa pohon yang ini kan harusnya tuh ini contohnya Mas Anggi nih. Nih harusnya kan ini untuk setang nih udah cukup bagus nih. Ini. Oh iya. Cuman terlewat kita. Waktu pengawatan. Waktu pembentukannya terlewat. Tapi emang anting itu seperti ini ya. Jadi dia itu yang mana dikawat, posisinya dia akan stuck dan dia akan tunas baru yang lebih apa? Jas ya, apa nyebutnya? Kita kan ya kayak bentuk dasarnya mungkin teman-teman bisa lihat pohon ini mungkin dari awalnya cukup enak ya, karakternya dapat, kakinya juga cukup. Cuman ternyata masih banyak pengulangan. Nah, jadi ini memperlambat kita membuat bonsai sih sebenarnya. Karena jadi nggak ada progres lah ya. Progresnya ngulang lagi. Cuman karakter tua biasanya yang jadi bonus ya. Jadi bonusnya ketika kita pohon beberapa kali mengulang itu karakternya jadi bonus ya. Kan semakin tua. Iya. Karena emang tua yang dicari. Iya, betul. Ini ada pohon Ficus microcarpa medium ya Mas? Medium. Dan dia sebelahan sama ini yang harus kita bahas ya Mas Adi. Itu bisa dilihat dari ini. Ini nggak ada trimmernya soalnya. Nggak ada trimmer. Oh ini double pot ya Mas Adi? Double pot itu. Double pot ya. Itu double pot. Ini kita cerita sedikit ini Mas Adi. Sorry saya kayaknya harus ngebahasnya dari bawah ya. Jadi ceritanya pohon ini dulu katanya Mas Adi ya. Karena kan saya pernah lihat pohon ini. Dulunya potongan mahkota ya Mas Adi ya. Kalau dari dasarnya awalnya saya kurang begitu paham karena ini punya teman dirawat di sini. Kondisi masuk ke sini memang ya sedikit lumayan parah sih karena terlihat dari beberapa ranting yang mati ranting. Ini kita banyak yang kita mulai regenerasi lagi untuk ngisi lagi. Ada beberapa ranting mungkin nanti setelah memang survive bagus kesuburannya udah cukup lagi kita mundurin lagi. Contoh ini kalau Mas Adi ini kan tumbuhnya di bawah ketiak ya Pak. Ini tidak dipakai ya, cuma untuk penyuburan ya. Penyuburan dulu sih, pohon pokoknya sehat dulu. Saya konsepnya ke pohon satu ini, pokoknya sehat dulu, nanti kalau memang survive-nya udah bagus, kita kan banyak yang molor-molor nih. Nanti kalau ownernya boleh mundur, kita mundurin semua. Jadi memang waktu itu saya ngelihat pohon ini waktu baru hobi Mas Adi. Kayak 2 tahun yang lalu saya ngeliat pohon ini dan memang si ownernya kayaknya memang dia lebih cenderung ini pohon kesayangan beliau lah ya. Beliau jadi waktu itu belajar meruning pertama saya itu pohon ini Mas Adi. Oh gitu. Belajar meruning itu pohon ini. Jadi waktu itu kan kita nggak paham tentang gerak, nggak paham tentang inilah ya. Begitu pohon ini dibuka baru terlihat jarak yang gapnya terlalu jauh. Itu yang bikinnya wah kok begitu dibuka nggak sekeren waktu ya kayak inilah ya lagi rimbun lah mirip kalau cewek yang secantiknya cewek tapi nggak ada rambut ya kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau yang walaupun nggak cantik-cantik banget kalau mahkota rambutnya tadi bisa kayak ada ombak-ombak pantai kalau di badai itu badai Catherine ya. Itu yang bikin asik ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini emang saya pikir penglihatan saya aja Mas Adi pohon ini terlalu gapnya terlalu jauh. Ternyata di mata Mas Adi juga. Iya, nantinya karena mau langsung dikerjakan mundur pohonnya karena memang tidak sehat di awalnya takutnya malah kenapa-napa nanti. Karena pohon kimeng ini kan dia tampil tanpa daun ya, saat panas. Jadi pengennya kita itu ya dia. Iya. Sebenarnya bisa juga pakai daun, tapi kan kita yang agak susah mungkin cari pengecilan daunnya yang ya bisa nih. Ini ternyata kan juga bisa kecil daunnya. Cuman mungkin jarang sih. Kalau dengan ukuran pohon segini, kalau ukurannya pohon besar mungkin bisa pakai daun. Ya bisa pakai daun karena ukuran ini masih yang tidak layak untuk
daunnya masih kebesaran lah istilahnya. Oke Mas Adi, kalau tadi kita ngebahas karena ini bersebelahan ya, kayak emang sengaja ditaruh sebelahan supaya bisa saling ngelombah ini ya. Kesuburan. Kesuburan. Jadi ini anting putri yang kalau dari daunnya tebel terus mengkilat seperti ini emang pohon yang subur. Ya seperti biasa, kayaknya kalau di dalam pot ini kohenya tinggal 50% ya. Ini kemarin hampir paling tinggal 10% lah di bawah si pohon saja. Karena untuk nanti merekatkan ketika kita angkat ke pot kecil. Gitu biar ya. kalau untuk pasir malang mungkin rontok semua kalau kita potong kan. Iya. Kita sisain sedikit paling di bawah pohon ini tinggalan. Selebihnya full pasir malang. Full pasir malang ya selebihnya. Jadi ini pohon yang sehat, terus terlihat ini topnya kayaknya bentar lagi, nggak lama lagi ya, karena udah hampir seimbang ya Mas Adi ya. Hampir seimbang dan mungkin di minggu-minggu ini bakal potong karena nanti kalau ketika tambah lagi kan agak iya. Begitu dia tambah 2 lagi pecah, dia akan membesar lagi. Nih kita harus ngebahas sedikit nih. Kalau ketemu pohon yang seperti ini kan Mas Adi ada mata tunas yang dari sini. Sama yang dari sini ya, kiri kanan ya. Kiri kanan. Ini biasanya kalau lihat dari gerak ini saya coba buat mensketsa menurut saya Mas Adi. Berarti ini untuk terusannya nanti yang ini ya Mas Adi. Ya? Ini untuk kalau mungkin kan sini yang saya kasih space. Space ini ya, ke arah sini ini terusannya ya. Jadi ini pecahan isi lagi. Nah, potong pertama ini kan mata tunas ya Mas Adi ya. Ini mata tunas. Berarti di antara ya. Di antara ini dengan ini. Kalau saya sih orangnya nggak berani mepet-mepet banget ya. Nanti kan bisa perhatian ya. Jadi lebih agak panjang dulu, sehat. Baru karena anting putri lumayan loh. Ini bisa 8 bulanan. Ya. Apalagi dengan kondisi sudah ini press dan ditarik segitu banyaknya. Pohon ini memang tarikannya rata nih. Tarikannya hampir rata, pohonnya enak. Ini juga arah-arahnya terbuang banyak ke sebelah sana karena konsep akarnya lebih memanjang di sini. Sini lebih pendek. Tuh. Oke, ini saya suka dengan pohon ini Mas Adi. Kalau ini tuh masih banyak tuh kalau mau dibahas sancang-sancang yang karakter tuahnya besar-besar ini mirip kayak tadi ya. Masuk lagi barang-barang besar. Yuk, kita spill tipis, kita penutupan di area sancang. Sancang Premna microphylla kayaknya batangnya besar. LB berapa tadi? 50-an. LB 50-an ya. Sama yang belakang ini sama ya. Kalau belakang mungkin 40 sekian. Kalau yang ini 54. Oh, ini 54 ya. 54. Tua banget ini ya. Enggak juga. Karena pohon baru naik dari ground ini. Pohon baru sekitaran 2 minggu. Naik ground? Naik dari ground. Kita pantesan baru lihat ya. Belum dikawatin karena nunggu pohonnya sehat dulu. Nunggu akar jalan lah ya. Ini sudah lumayan jalan, cuman belum berani lah. Nanti kalau memang udah full sehat kita naikkan. Wah, ini bakal enak. Bakal enak ini kayaknya dari ininya ya. Lingkar batang, terus pengecilannya, terus karakter ininya ya Mas ya. Oke Mas Adi, saya tunggu pohon ini di Pamnas terdekat. Jadi kalau bisa cepat prosesnya karena nanti sancang itu kan kalau pohon besar lebih enak ya buat perawatan ya. Benar. Oke, sahabat Bonki Galeri dan Mas Adi, makasih banyak. Tadi kayaknya mudah-mudahan obrolan sepintas itu bisa bermanfaat buat sahabat Bonki Galeri dan buat sahabat-sahabat bonsai yang ada di seluruh Nusantara ya. Tapi kita berharapnya tuh kayak ada orang luar pengen belajar ke kita atau kita belajar ke mereka ya dengan teknologi ini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, komunikasi jadinya 2 arah. Ya bisa silaturahmi kayak mirip apa ya? Transfer ya. Transfer pemain baru intinya. Pemain yang dari luar masuk, yang dari dalam keluar ya. Jadi biar bisa berbagi ilmu-ilmunya karena bonsai itu kan ilmu yang kayaknya nggak ada habisnya ya, nggak ada habisnya. Ada inovasi terus lah. Oke Mas Adi, makasih banyak udah ganggu waktunya, udah menyempatkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita berdua dan sahabat Bonki Galeri. Kami akhiri dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi.